Assalamualaikum. Hai semua, balik lagi di video sederhana aku. Di video kali ini aku mau buat donat yang super lembut tanpa menggunakan kentang. Nah, untuk cara buatnya dan bahannya apa aja, tonton terus videonya sampai selesai ya. Terima kasih. Pertama-tama di sini mau aku tes keaktifan raginya dulu karena udah lumayan lama ini raginya nggak dipakai. Untuk raginya di sini aku memakai 2 sendok teh peres dan gulanya sebanyak 1 sendok teh. Lalu dicampurkan dengan air hangat sebanyak 200 ml. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata, lalu kita diamkan selama 3 menit. Setelah 3 menit didiamkan dan ini raginya sudah berbusa, itu tandanya raginya masih aktif ya, teman-teman. Kemudian ini kita sisihkan sebentar. Nah, di sini aku udah siapin 500 gram tepung terigu dan 5 sendok makan gula pasir. Untuk videonya maaf banget gak kerekam tadi. Lanjut tambahkan 3 sendok makan susu bubuk. Lalu tambahkan juga 1 butir telur. Kemudian kita masukkan ragi yang udah kita tes tadi, kita masukkan semua. Lalu kita aduk sampai semua bahannya tercampur dengan rata. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, lanjut mau aku ulenin dengan menggunakan tangan. Tenang aja ya guys, ini tangan aku udah bersih dan udah cuci tangan. Lanjut, ini kita uleni sampai semua bahannya tercampur dengan rata ya teman-teman. Nah, kalau udah tercampur rata seperti ini, kemudian kita masukkan garam setengah sendok teh, kemudian 2 sendok makan munjung margarin atau mentega. Kemudian ini kita uleni sampai margarinnya tercampur rata dengan adonan. Jadi nguleninnya nggak perlu sampai mengeluarkan tenaga yang ekstra, nggak perlu juga sampai dibanting-banting, cukup diuleni sampai semua bahannya tercampur rata aja. Nah, kalau adonannya udah tercampur rata, kemudian ini kita bulat-bulatkan seperti ini. Lalu ini kita proofing atau kita diamkan selama kurang lebih 50-1 jam, atau sesuaikan aja dengan suhu di daerah masing-masing. Makin panas suhunya makin cepat mengembangnya. Setelah didiamkan selama kurang lebih 50 menit dan ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat. Kemudian ini kita kempiskan adonannya, kita tinju-tinju seperti ini. Tujuannya untuk mengeluarkan udara yang ada di dalam adonan ya teman-teman. Lanjut, ini kita bulat-bulatkan lagi adonannya. Lalu ini aku ambil sedikit adonannya untuk kasih lihat ke kalian, walaupun tanpa menggunakan mixer, ini adonannya bisa kalis elastis seperti ini ya. Jadi kalau kita tarik seperti ini, adonannya tidak mudah sobek. Nah, di sini aku udah siapin alas kerja, lalu mau aku taburi dengan tepung terigu supaya tidak lengket. Lanjut, ini mau aku timbang dan mau aku bagi menjadi beberapa bagian. Untuk perpotongnya di sini aku timbang dengan berat antara 33 32 ya teman-teman. Tapi kalau kalian nggak ada timbangan, bisa dikira-kira aja ya. Singkat aja, ini udah selesai nimbangnya. Lanjut ini ke proses rounding atau proses pembulatan adonan. Caranya ini kita cubit-cubit seperti ini. Pastikan tidak ada udara di dalam adonan ya teman-teman. Lalu ini kita padatkan dan bulatkan seperti ini. Dan pastikan permukaannya halus seperti ini ya teman-teman. Kemudian ini kita letakkan di wadah yang udah ditaburin dengan tepung terigu. Atau bisa juga dengan menggunakan kertas nasi yang dipotong-potong. Nah, kalau cara pertama tadi susah, bisa juga menggunakan cara seperti ini ya teman-teman. Kita rounding di alas kerja, atau bisa juga menggunakan alas loyang. Kemudian ini kita lakukan sampai semua adonannya selesai ya teman-teman. Ini videonya aku percepat aja. Singkat aja, ini proses roundingnya udah selesai. Lanjut di sini mau aku diamkan selama kurang lebih 15 menit atau sampai adonannya sedikit mengembang. Setelah 15 menit didiamkan dan ini adonannya sudah mengembang, lanjut ini kita ke proses pencetakan. Untuk adonan yang menunggu, ini kita tutupi dulu dengan kain supaya adonannya tidak kering. Lanjut di sini aku udah siapin tepung, kemudian ini kita masukkan dan kita baluri dengan tepung terigunya. Lalu ini kita lubangi bagian tengahnya dengan menggunakan jari seperti ini. Kemudian ini kita tarik dan kita lebarkan adonannya dengan cara digulung-gulung seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya teman-teman. Atau bisa juga menggunakan alat seperti ini. Kemudian ini kita tekan adonannya dengan cara seperti ini. Jangan terlalu kuat nekannya ya teman-teman. Cukup sampai udara di dalam adonan keluar. Kemudian ini kita lubangi bagian tengahnya, boleh menggunakan spluit atau tutup spidol atau alat apapun itu ya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini. Untuk aku pribadi, aku lebih suka cara yang pertama tadi ya teman-teman, soalnya lebih cepat aja. Lanjut ini kita lakukan sampai semua adonannya selesai ya. Ini videonya aku percepat aja.
Singkat aja, ini proses nyetaknya udah selesai. Lanjut, ini mau aku proofing selama kurang lebih 30 menit atau sampai adonannya mengembang. Setelah 30 menit didiamkan dan ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat ya teman-teman. Nah, ciri adonan yang siap digoreng, jika ditekan dia akan perlahan kembali ya teman-teman, dan ini siap untuk digoreng. Nah, di sini aku udah panaskan minyak, kemudian ini kita goreng donatnya. Gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, biar donatnya tidak mudah gosong. Lanjut, kalau bagian bawahnya udah kecoklatan, kemudian ini kita balik. Singkat aja, ini donatnya udah matang. Lanjut, ini kita angkat, kemudian kita tiriskan. Lalu kita goreng donat yang masih ada. Kita lakukan sampai semuanya selesai atau sampai habis. Ini videonya aku persingkat aja. Singkat aja, ini proses gorengnya udah selesai. Lanjut, ini kita ke proses berikutnya, yaitu topping donat atau menghias donatnya. Nah, di sini aku udah siapin coklat batang yang udah dilelehkan. Kalau tidak ada, bisa juga menggunakan glaze atau selai coklat, atau bisa juga menggunakan buttercream. Kemudian kita celupkan donatnya ke coklat batangnya. Lanjut, di sini mau aku hias dengan menggunakan glaze strawberry. Di sini aku hias donatnya dengan motif yang cantik-cantik, seperti toko donat yang terkenal itu ya teman-teman. Untuk cara menghiasnya, kalian bisa simak terus videonya sampai selesai. Lanjut, di sini mau aku tambahkan juga topping meses seres favorit anak-anak aku. Atau kalian juga bisa menggunakan dusting gula halus seperti ini. Nah, ini tuh favorit aku banget. Apalagi pas makannya masih hangat, ini tuh lebih enak lagi. Untuk gulanya di sini aku pakai gula donat ya teman-teman, bukan gula halus. Untuk gula donat, jika kita makan itu rasanya akan dingin di mulut. Sedangkan gula halus itu adalah gula pasir yang di blender atau dihaluskan ya teman-teman. Jadi kalian jangan salah pilih ya. Nah, ini dia hasilnya. Donat super ekonomisnya sudah jadi. Masya Allah, ini tuh donatnya menul-menul banget ya teman-teman. Untuk satu resep ini menghasilkan 30 piece dengan dog 32 gram. Bisa lebih banyak kalau kalian nimbangnya lebih kecil ya teman-teman. Untuk teksturnya ini tuh super lembut banget ya teman-teman. Bisa dilihat dari seratnya yang super lembut dan empuk. Nah, ini tuh cocok banget untuk dijadikan cemilan di rumah maupun untuk dijadikan ide jualan ya teman-teman. Karena bahan-bahan yang digunakan super ekonomis dan pastinya ini tuh untung banyak. Pokoknya kalian wajib coba di rumah ya. Nah, sekian dulu video kali ini. Semoga kalian suka dan semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih buat yang udah nonton sampai selesai video ini dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.